melanjutkan dari rekan saya. Baik. Kemarin dari persidangan sebelumnya ya, saya tidak salah catatan saya, saudara terdakwa ini SD sampai kelas 5 ya. Di SD Pertama, Gempeng, Bangil, Pasuruan. Jadi terdaftar di sana ya. Betul. Karena kelas 5, apakah saudara terdakwa punya ijazah? Tidak. Menurut saudara tidak punya ijazah SD berarti ya. Apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP? Sekarang bisa kejar paket C. Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa jawab pertanyaan ini. Itu kan pertanyaan formalitas pendidikan dan waktu itu saya tidak menjawab ya. Yeah. Akhirnya terkuak juga tentang ijazahnya salah seorang pembenci Jokowi yang selama ini menuding dan memfitnah keji kalau Presiden Jokowi itu berijazah palsu. Dia adalah Sugiknur Jancok, mantan pemain debus dan penjual obat-obatan. Baru-baru ini viral, jaksa penuntut umum membongkar riwayat pendidikan Sugiknur Jancok itu. Ternyata Sugiknur ini drop out kelas 5 SD alias sama sekali tidak punya ijazah dan sekarang dia lagi kebut kejar paket C. Nah, begitulah sisi lain dari seorang Sugiknur Jancok itu. Bersama sahabat karibnya Bambang Tri, mereka membongkar ijazah Presiden Jokowi yang mereka klaim itu palsu. Tapi siapa sangka Sugiknur sendiri tidak punya ijazah sama sekali. Bahkan sampai dengan detik ini, saya sama sekali tidak percaya dengan ijazah palsu Presiden Jokowi yang dituduhkan mereka berdua itu. Hanya saja, kenapa sampai dengan detik ini juga Presiden Jokowi tidak pernah datang ke pengadilan untuk tunjukkan ijazah aslinya kepada Sugiknur, Bambang Tri, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, dan lain-lain? Karena itu sama dengan menjatuhkan wibawa seorang Jokowi. Presiden Jokowi memang sangat tidak pantas dan tidak layak bertemu dengan komplotan-komplotan penjahat tersebut karena mereka itu adalah sampah negara yang tidak berguna bagi nusa dan bangsa. Saya dan mayoritas warga Indonesia percaya ijazah Presiden Jokowi itu asli. Karena Presiden Jokowi pernah mengenyam pendidikan mulai dari tingkat SD sampai lulus perguruan tinggi. Dan itu semua gampang sekali untuk dibuktikan. Justru mereka yang percaya kalau Presiden Jokowi itu berijazah palsu adalah mereka-mereka yang merupakan pendukung dan pengikut Sugiknur Jancok itu. Kenapa mereka begitu mudah percaya saja? Karena mereka itu bodoh. Sama seperti junjungan mereka sendiri yaitu Sugiknur. Sugiknur bukan hanya berhasil menipu pengikutnya tentang ijazah palsu Presiden Jokowi, tapi mantan pemain debus yang tidak tamat SD itu juga berhasil menipu pengikutnya kalau dia adalah ulama, dia adalah ustadz. Bermodalkan hafal 1-2 ayat Al-Quran dan berpakaian gamis, lalu bicaranya hina Presiden Jokowi bahkan mencaci maki Presiden Jokowi. Sugiknur pun mendapat keuntungan ekonomi dari situ dan bisa menghidupkan dirinya dan keluarganya. Sama sekali kita tidak pernah dengar seorang Sugiknur ketika berada dalam masjid membahas tentang kajian-kajian Islam dan lain sebagainya. Yang ada hanyalah hina dan caci maki pemerintah. Nah, bagaimana mau ceramah yang baik dan benar atau bahas tentang kajian-kajian Islam kalau Sugiknur sendiri saja hanya drop out SD kelas 5? Tidak pernah nyantri di pesantren. Bahkan sadisnya lagi, baca Al-Quran saja dia tidak tahu. Hanya bermodalkan lancar bicara karena dulunya dia adalah penjual obat-obatan yang semuanya adalah obat tipu-tipuan hanya demi dapat cuan untuk kasih makan istri anaknya. Tidak hanya sampai di situ.
Sugiknur yang tidak berijazah itu juga berhasil menipu Pak Prabowo, Sandiaga Uno, termasuk doktor lulusan Amerika Amin Rais si bebek lumpuh. Waktu itu kalau tidak salah menjelang pemilu 2019. Sugiknur Jancok itu diberikan kesempatan untuk berceramah di depan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Sandiaga Uno dan Dr. Amin Rais si bebek lumpuh. Dan di panggung tersebut dia berhasil membohongi semua orang dengan bermodalkan pakaian serba gamis. Tidak sampai di situ juga. Fadlizon juga percaya sekali kalau Sugiknur Jancok itu adalah ulama yang lurus. Sampai-sampai dia membela Sugiknur yang menurut mereka dikriminalisasi oleh rezim Jokowi. Padahal faktanya kebodohan dari Sugiknur itulah yang menyebabkan dia sering keluar masuk penjara dan dijuluki sebagai residivis. Tapi yang perlu diacungkan jempol dari seorang Sugiknur Jancok ini adalah walau cuma drop out di SD kelas 5, tapi dia berhasil membodohi pengikutnya, termasuk membodohi Fadlizon yang merupakan anggota DPR itu. Faktanya, sebagian umat Islam ada yang percaya kalau Sugiknur itu adalah ulama, walau sudah diberitahu kalau Sugiknur hanya memanfaatkan agama untuk menipu pengikutnya demi mendapatkan cuan untuk kasih makan istri anaknya. Tapi tetap saja pengikutnya itu tetap percaya Sugiknur Jancok adalah ulama hebat, luar biasa, amanah, jujur, dan dekat sama Tuhan. Lalu kenapa itu semua bisa terjadi? Karena dasarnya memang pengikutnya Sugiknur itu bodoh. Rata-rata mereka itu sekolahnya juga tidak tamat. Ilmu agama mereka juga sempit seperti junjungan mereka Sugiknur. Lihat tuh, dari hasil tipu-tipu Sugiknur kepada pengikutnya yang rata-rata bodoh-bodoh itu, Sugiknur hidup bergelimpangan harta, punya mobil mewah, punya ini dan itu, diundang berceramah di berbagai tempat. Ceramahnya pun sebatas menghina dan mencaci maki pemerintah. Karena dimaklumi saja, pengikutnya pada dasarnya memang senang dengar kalau pengajian dari Sugiknur itu hina dan caci maki rezim Jokowi. Lalu pulang-pulang dapat amplop tebal. Ilmu yang didapati oleh pengikutnya adalah hina, iri, dengki, caci maki, sakit hati, dan lain sebagainya. Sedangkan yang didapatkan Sugiknur dari pengikutnya adalah amplop tebal. Susah juga memang untuk memperbaiki pola pikir dari pendukungnya Sugiknur itu. Sudah tahu Sugiknur itu bodoh, tidak punya ijazah sama sekali, tidak pernah sekolah di pesantren, tidak bisa baca Al-Quran, ilmu agamanya cetek, dan juga telah membodohi mereka, tapi tetap saja dipercaya dan mereka menganggap Sugiknur Jancok adalah pahlawan bagi mereka. Hanya saja ada sebagian orang yang mungkin saja tidak percaya kalau Sugiknur itu ulama atau ustadz yang berkualitas. Dan yang pastinya mereka juga tahu kalau Sugiknur Jancok itu kualitas ilmu agamanya sangat rendah sekali. Apalagi dia bukan anak pesantren, apalagi cucu dari anak kiai juga bukan. Nah, tidak menutup kemungkinan pembelaan demi pembelaan dan dukungan selama ini dari Fadlizon kepada Jancok Sugiknur adalah semata-mata untuk kepentingan politik karena dia sadar walau Sugiknur ini bodoh tapi punya banyak pengikutnya yang bisa dimanfaatkan untuk dikapitalisasi suara mereka demi syahwat politiknya Fadlizon dan juga bisa jadi dukungan mati-matian dari Egy Sujana Ahmad Kosinudin CS selama ini terhadap Sugiknur adalah untuk mengkapitalisasi pengikut dan pendukung setia Sugiknur Jancok supaya pengikut-pengikutnya itu bisa diarahkan untuk mendukung capres tertentu atau sekedar menambah suara untuk mendukung tegaknya atau berdirinya negara dengan sistem khilafah yang selama ini digembar-gemborkan oleh Egy Sujana Mata Rabun itu dan juga pentolan ex-HTI Ahmad Kosinudin Laknatullah itu. Nah, lalu bagaimana menurut pendapat pemirsa Kanal Timur? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya. Terima kasih.